Itu jauh lebih baik dari yang kukira. Aku berjalan santai di belakang Airin, melepaskan sepatu hak-takannya dengan rapi di samping ambang pintu. Aku sedikit meringis karena rasa sakit yang menjalar di jari-jari kakiku. Berjalan-jalan dengan sepatu hak tinggi jelas merupakan langkah yang buruk. Kupikir aku tidak akan berjalan dengan baik, tanyaku padanya, menjatuhkan diri di sofa terdekat sambil menasa lelah. Aku memejamkan mata dan menunggu jawabannya. Kau tahu aku tak seberuntung dengan pria Sagittarius. Dia membantah. Kau tidak seberuntung dengan semua pria akan dengan memenuhi udara selama beberapa detik sebelum kami berdua tertawa terbahak-bahak. Itulah mengapa aku bermain untuk kedua belah pihak sekarang. Dia mengedipkan mata dan lebih banyak tawa kami yang tersaring memenuhi udara. Tidak, tapi serius aku sangat senang kalian berdua akur. Dia tersenyum penuh penghargaan padaku dan aku membalas ekspresinya. Kalian berdua adalah orang terpenting dalam hidupku sekarang. Senyum yang masih ada di wajahku memudar saat mendengar dia tidak mendapat dukungan dari orang tua. Aku langsung merasakan kemarahan meluap di dalam diriku, melihat betapa buruknya mereka perlakukan gadis manis dan penyayang yang telah aku kenal begitu lama. Bahkan jika aku tak menyukainya, aku akan berusaha untuk akur dengannya. Jika kau senang, aku pun senang. Menurutmu apa yang salah? Tidak, tapi mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Dia mengaku mengerti dan aku berdiri merentangkan tanganku di atas kepala sambil menguap. Aku rasa aku akan tidur, aku mengumumkan sambil mengambil dompetku dari meja samping. Setelah menyelesaikan rutinitas malamku, aku mematikan lampu di meja samping tempat tidur, meraih ponselku untuk melihat media sosial. Sebelum akhirnya aku benar-benar tertidur, jari-jariku melayang di atas pesan dari Taeyong yang dikirim 2 jam lalu. Kangen suaramu, telepon aku kalau bisa. Aku tersenyum membaca pesan itu dan langsung menekan tombol panggil, meletakkan ponsel ke telingaku. Dari terus-menerus, itu berlangsung sekitar 5 detik sebelum dia mengangkat telepon. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku, seolah-olah dia bisa merasakan pengakuanku. Dia bicara lagi, harimu menyenangkan hari ini. Senyum lebar tersungging di wajahku saat mengingat kejadian hari itu. Hari yang menyenangkan, aku jalan-jalan dengan Erin dan bertemu pacar barunya hari ini. Aku menjawabnya dengan gembira. Bagus sekali, apa kamu menyukainya? Ya, dia tampak hebat. Aku senang, kau bersenang-senang. Suara goresan pena di kertas berhenti dan nafasnya semakin dalam. Aku merindukanmu, Bella juga. Dia pernah berhenti bercerita tentang betapa menyenangkannya kita semua kemarin.
2010 semakin lebar aku melalui setelah itu keningan mulai udara dan satu-satunya suara hanyalah coretan-coretan yang tak henti-henti masih di sana. Dia maksa yang bisa dibayangkan. Dia melepas kacamata baja dan dari wajahnya yang lelah dan menusuk rahang. Jari-jarinya mengusap cabutnya yang penuh. Tapi aku kenapa sayang di sebelah meja. Jawabku singkat, menarik bahan nafasnya dalam. Tidak terasa. Tidak pakai. Apa kau sedang bercanda? Tidak, kataku menegangkan. Aku ingin memakai benda merah favoritku malam ini, tapi sepertinya hilang. Pada suatu tentang itu, dia bersenandung sebagai konfirmasi, dan suara gesper sabuk yang dibuka di latar belakang menarik perhatianku. Apakah kau menyentuh dirimu sendiri? Tanganku menyusuri kulit lembut perutku dan mendarat di pinggang yang sebenarnya aku pakai, namun Taeyun tak perlu tahu itu. Setelah dengan cepat menjawab kepada pria di ujung telepon, dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang lebih menggoda dari mulutnya yang berbakat, dan segera saja malamku sepenuhnya ditempati oleh pria favoritku. Hari ini ulang tahunnya Aya dan aku mendesak menyalakan satu kaki di atas acaranya. Aku harus mencoba setidaknya setahun sekali. Aku mengangguk mengerti dan menyesapnya minuman panas. Ngomong-ngomong, seulang tahun kita akan merayakan ulang tahun yang spesial sebentar lagi. Dia menggoyangkan alisnya dengan gembira dan aku mengeram reaksinya. Kau tahu aku benci merayakan ulang tahunku. Aku akan nongkrong dengan Asu berapa jam lagi. Dia ingin aku membantu di toko roti, tapi ya, jika kau ingin ikut. Aku mengangkat tangan dan menyela kalimatnya. Tidak, aku akan baik-baik saja. Aku melihat jam tangan yang meledak di atas kepala dan mendesak. Aku harus pergi sebentar lagi. Jangan senang, oke? Dan hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Aku tersenyum padanya dan berjalan keluar dapur. Keterkejutan yang sama selalu hadir setiap kali aku berkunjung, tergambar jelas di wajahnya yang sudah tua. Kacamata berbingkai tebal menutupi matanya yang berwarna coklat muda, dan kenangan saat aku mencobanya saat masih kecil kembali terngiang di pikiranku. Tapi aku segera menepisnya. Yan sayang, ya ampun. Dia menarikku ke dalam pelukan yang seharusnya menenangkan, tapi sebaliknya terasa seperti sejuta batu berat jatuh menimpaku sekaligus, dan aku mengutuk diriku sendiri kalau tidak dapat menemukan kedamaian dalam pelukan ayahku.
Terima kasih sayang, dia menerima hadiah itu dengan penuh rasa terima kasih. Silakan masuk, dia mempersilahkanku masuk ke rumahnya. Dari tadi penampilannya, aku tidak akan pernah membayangkan dia menghasilkan ribuan dolar setiap hari. Kenyamanan terpancar dari rumah bergaya vintage itu, kontras yang sangat besar dengan rumah besar yang aku tinggali saat masih kecil. Tentu saja aku akan segera kembali, nak. Aku mengangguk dan duduk di sofa terdekat. Ponselku menyala dengan notifikasi baru, tetapi aku mengabaikannya. Silakan, dia meletakkan cangkir itu di depanku dengan marshmallow tambahan sesuai seleramu. Aku tersenyum penuh penghargaan dan mengambil minuman panas itu ke tanganku. Rasa manis coklat menyentuh indera pengecapku dan itu cukup untuk menenangkanku. Dia masih jauh dari kemampuan untuk melupakannya. Pria itu melakukan segala daya untuk menyelamatkan pernikahannya. Berapa hal memang tidak ditakdirkan untuk terjadi. Sudah bicara dengan ibumu baru-baru ini? Tanyanya bersuara bersikap acuh tentang situasi itu. Tetapi aku mengenalnya dan aku tahu dia terbuka. Sebagian dari diriku merasa egois karena meninggalkannya untuk melawan iblisnya sendirian. Matanya ramah dan menerima jaring pengaman bagiku saat masih kecil. Matanya benar-benar peduli dengan kesejahteraanku dan aku tersenyum sedih. Aku merindukan ayahku. Bagus, aku sudah bersiap baik. Aku mulai pekerjaan baru beberapa bulan lalu. Oh ya? Dia mau mendengar penjelasanku lalu menuangkan lebih banyak teh ke dalam cangkirnya yang kosong. Sisa hariku dihabiskan untuk mengobrol dengannya. Obrolan tak berarti tentang apa saja dan segalanya, dan aku hanya bisa berharap ini adalah awal dari kami yang baik-baik saja lagi. Jika saja aku sempat membaca pesan itu, aku telah dikirim oleh